sering sekali anak-anak muda bilangnya gini, ya udah nanti juga kalau udah ada rezekinya datang sendiri gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa sekarang memang rezeki nggak kemana, tapi persaingan ada di mana-mana begitu. Nah di sini juga kita udah tahu ya bahwa Waksa Indonesia setiap tanggal 28 Oktober mengadakan Sumpah Pemuda. Tapi kenyataannya menurut Mbak Maria, banyakan Sumpah Pemudanya yang benar-benar fokus memajukan bangsa atau justru banyakkan sampah pemuda? Banyakan. Kayaknya kalau bilang sampah pemuda jelek banget ya. Boleh gak sih kalau saya bilang banyakkan dalam tanda kutip ya sampah pemuda? Karena kenapa? Kalau misalnya kita searching di Google nih, ternyata negara Indonesia negara paling julid se-ASEAN ya untuk yang bersosial media. Smart FM, Smart Career. Smart listeners, kita tahu ya setiap dari kita adalah penerus bangsa Indonesia. Nggak usah muluk-muluk, kita harus menjadi pahlawan atau anggota dewan. Tapi dengan kita berkontribusi dalam karir juga bisa turut dalam memajukan bangsa. Namun tingkat pengangguran di Indonesia saat ini tuh bisa dibilang cukup tinggi ya. Nah, dalam Smart Career kali ini saya akan berbincang bersama salah satu narasumber Smart Career yaitu Mbak Mia Merin. Kita akan berbincang dengan topik berkarir memajukan bangsa. Halo Mbak Mia, berjumpa kembali. Iya, berjumpa kembali Mbak Maria yang selalu memberikan manfaat dan ceria. Mantap. Mbak Mia apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Maria gimana kabarnya? Kabar baik selalu karena aku bertemu dengan Mbak Mia. Iya, terima kasih. Mbak Mia kesibukannya apa nih? Kesibukannya lagi seru gitu karena jalan-jalan kemana nih? Iya, karena sekarang kan sudah selesai pandemi. Dulunya kita sering memberikan training online gitu, sekarang offline gitu. Terakhir baru kembali dari Bangka Belitung gitu. Jadi memang sih saya selain bicara karir, saya juga sering keliling Indonesia gitu ya, memberikan pelatihan untuk para pemuda gitu. Kemarin kerjasama dengan BNN, bagaimana pemuda itu supaya jauh deh dari narkoba, salah satunya menyibukkan diri, begitu. Betul. Nah, pas sekali tema kita saat ini adalah berkarir memajukan bangsa, seperti itu ya Mbak Mia. Kalau bisa dibilang generasi saat ini itu generasi yang cukup pasrah gitu ya Mbak Mia, dengan nerima aja deh istilahnya kayak ya udah deh kalau rezeki nggak bakal kemana gitu. Bagaimana Mbak Mia melihat ini? Oke, kalau misalnya bilang rezeki nggak bakal kemana, sering sekali anak-anak muda bilangnya gini, ya udah nanti juga kalau udah ada rezekinya datang sendiri gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa sekarang memang rezeki nggak kemana, tapi persaingan ada di mana-mana begitu. Nah di sini juga kita udah tahu ya bahwa Waksa Indonesia setiap tanggal 28 Oktober mengadakan Sumpah Pemuda. Tapi kenyataannya menurut Mbak Maria, banyakan Sumpah Pemudanya yang benar-benar fokus memajukan bangsa atau justru banyakkan sampah pemuda? Banyakan. Kayaknya kalau bilang sampah pemuda jelek banget ya. Boleh gak sih kalau saya bilang banyakkan dalam tanda kutip ya sampah pemuda? Karena kenapa? Kalau misalnya kita searching di Google nih, ternyata negara Indonesia negara paling julid se-ASEAN ya untuk yang bersosial media. Betul. Gitu. Siapakah itu? Nah, siapakah? Nah, menurut Mbak Maria, apakah seluruh bangsa Indonesia? Pastinya enggak kan? Pastinya hanya sebagian dari anak-anak muda gitu. Tapi kenapa justru Indonesia yang dicap? Itulah salah satunya bagaimana kalau kita melakukan sesuatu bisa jadi kita fokusnya hanya untuk nama baik sendiri, tapi bisa jadi ini asalnya dari mana ya? Dari Indonesia. Nah, itu kebawa sih. Gitu. Jadi hal negatif, hal positif pasti ujungnya bukan nama kita yang akan dikenal tapi nama bangsa, seperti itu. Nah, itu kan kemudian menjadi label yang negatif ya Mbak Mia. Nah, untuk bisa menjadikan itu positif kembali, apa sih yang harus generasi milenial saat ini lakukan Mbak Mia? Oke, generasi milenial lakukan untuk saat ini pastinya anggap aja kita sebagai seorang atlet gitu ya. Seorang atlet biasanya kita bertanding dengan negara-negara lain gitu, terus kita bawa bendera kalau menang gitu ya. Nah begitu juga dengan kita sebagai milenial. Pertama kali adalah kalau misalnya kita sebagai milenial, kita choose dulu kita mau jadi apa. Mau jadi atlet, mau jadi tentara, mau jadi profesional, mau jadi guru gitu. Apapun karirnya, kita pilih dulu choice gitu ya. Setelah itu kita create sesuatu, misalnya kayak saya memilih sebagai seorang trainer dan saya memilih juga sebagai karir konektor dan saya create
Create-nya apa? Create-nya banyak gitu ya. Create-nya salah satunya adalah saya bikin buku terkait karir gitu. Saya suka buat singkatan-singkatan maksa supaya memotivasi gitu ya. Selanjutnya bahwa tadi sudah choice kita pilih, terus create, terakhir adalah change. Buat perubahan. Buat perubahannya itu fokusnya jangan merubah bangsa dulu deh. Merubah dari hal terkecil RT RW kita deh misalnya gitu. Nah, itu hal kecil berkontribusi sekitar begitu. kita Jadi ya. jangan ada lagi yang namanya sampah pemuda. Tapi lakukan, kita pilih choice, terus kita create dan kita buat perubahan. Nah, Seperti. untuk membangkitkan tadi beberapa hal yang Mbak Mia sebutkan itu seperti apa sih? Apa yang bisa memantik api supaya kita itu bisa berguna juga untuk orang-orang sekitar gitu? Oke, memantik supaya kita berguna untuk orang-orang sekitar itu biasanya adalah ada apa ya, big dream-nya. Ada Goals. mimpi besarnya, dan mimpi besar kita itu dipengaruhi oleh dua. Mimpi besar kita dipengaruhi oleh dari dalam diri kita, inner api dalam diri kita, atau apinya dari luar gitu. Nah, kalau untuk Mbak Maria lebih mudahnya itu apinya dari dalam diri atau dari luar ya? Dari dalam. Dari dalam diri ya. Nah, begitu juga kalau misalnya dari dalam diri kita belum ada apinya, kita cari apa sih yang membuat kita mau memajukan bangsa. Contohnya nih ya, contohnya saya ingin banget, misalnya saya ingin banget menjadi karir konektor gitu. Karena apa? Saya punya prinsip. Kalau saya membantu satu keluarga kalau saya membantu satu orang seperti saya membantu satu keluarga. Kira-kira Mbak Maria kalau punya api dalam diri seperti itu kayaknya nggak akan pernah berhenti ya. Jadi semangat Jadi ya. semangat gitu. Jadi kalaupun ada kendala-kendala, saya mikirnya nggak kendala gitu. Tapi ini bener tantangan gitu ya. Jadi di sini kita harus punya prinsip hidup gitu ya. Kita juga punya harus api dalam diri kita tuh apa nih gitu. Kayak saya yang tadi bilang. Atau misalnya kalau kata-kata yang kurang jelek, bikin yang lebih jelek. Misalnya, saya senang banget nulis buku. Saya senang banget nulis buku supaya saya nggak moody. Gimana tuh? Saya bilang nih bahwa menulis buku harus yakin sebelum nama saya ada di buku Yasin. Kira-kira gimana tuh? Akhirnya jadi mau nulis buku kan gitu. Nah, seperti itu juga dalam memajukan bangsa berkarir, apa sih prinsip kita berkarir gitu. Jadi api dalam dirinya tuh diletupin dulu supaya benar-benar bisa ngomporin kita setiap saat. Gitu, Mbak. Nah, terkadang nih Mbak Mia, apinya letupan-letupan dari dalam diri itu udah ada nih. Kita udah membuat karya. Tapi tadi mulut-mulut netizen ini kan pedes ya. Kadang mengomentari, ih apa sih kamu nggak cocok seperti ini. Nah, itu kemudian meredam lagi untuk kita berkarya. Seperti itu gimana dong Mbak Mia? Iya, kembali lagi bahwa kesuksesan kita bangsa Indonesia itu startnya adalah bukan dari netizen ya, tapi bagaimana kita bisa membuat prestasi gitu, bagaimana kita memajukan bangsa. Kan keren banget ya kalau misalnya kita sebagai bangsa Indonesia dikenal bangsa Indonesia yang kreatif, anak-anak mudanya bisa diandalkan gitu. Pasti kemanapun dalam tanda kutip juga kalau kita melamar pekerjaan di luar negeri, oh boleh deh karena dari Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita lebih fokus hal-hal yang negatif, pada saat dengar Indonesia langsung orang udah ilfeel duluan seperti itu. Jadi memang penting sekali bahwa kita sebagai bangsa Indonesia kita harus benar-benar menyemangati artis Sumpah Pemuda. Jangan sampai kita mendapatkan banyak sampah pemuda di mana-mana. Betul, gitu, berarti ya. Selain memantik diri kita, orang sekitar, dukungan dari orang sekitar itu juga penting ya ternyata ya Mbak Mia. Nah kemudian tadi kita kembali ke langkah-langkah dulu deh, apa yang harus step-step kecil apa yang harus kita lakukan supaya kita ini kemudian berguna bagi bangsa Indonesia ini sendiri Mbak Mia. Oke, langkahnya ingat kata big, BIG gitu ya. Apa tuh BIG? BIG-nya startnya adalah kita harus belajar tanpa henti gitu. Karena salah satu dengan ilmu itu bisa memutus rantai kemiskinan. Biasanya kalau memutus rantai kemiskinan juga akan banyak perubahan-perubahan. Dalam tanda kutip kalau kemiskinan kan bukan cuma miskin harta ya, miskin ide, miskin tenaga gitu. Jadi kita nggak fokusin miskin tuh hanya nggak punya uang gitu. Tapi sebenarnya kita punya banyak keahlian, tapi kita mati gaya. Itu juga bisa dibilang miskin karya gitu ya. Kita pertama harus banyak belajar. Kedua harus banyak inspiring others. Harus banyak menginspirasi orang lain. Banyak kan di luar sana ya, dalam tanda kutip misalnya nih gitu,
dia bukan siapa-siapa gitu, nggak punya modal besar, tapi kok dia bisa bikin TK, bisa bikin perpustakaan, misalnya kan banyak ya Mbak ya, Mbak Maria. Nah itu dia fokusnya adalah bukan untuk dirinya, tapi keterbatasannya dia, tapi dia bisa menginspirasi orang lain, begitu. Nah terakhir adalah bicaranya G. G ini apa? G-nya adalah growth mindset. Kita harus terus bisa growth mindset. Kita banyak tantangan, banyak kendala-kendala yang terjadi, itu sebenarnya harus berterima kasih karena membuat kita semuanya jadi bertumbuh. Ya, membuat otak kita itu jadi nggak stuck gitu, membuat kita dengan banyaknya masalah-masalah kendala yang terjadi, akhirnya kita banyak ketemu ilmu-ilmu baru, ide-ide baru, dan mungkin lifestyle baru seperti itu. Kalau sudah seperti itu kan menjadi percepatan untuk memajukan bangsa. Begitu Mbak Maria. Terakhir Mbak Mia, pesan untuk generasi milenial saat ini supaya dapat berguna untuk sekitar, bisa berkarir memajukan bangsa, apa Mbak Mia? Oke, untuk para milenial, untuk memajukan bangsa, pastikan Anda bukan bagian dari sampah pemuda gitu ya, dan Anda harus melakukan 3C. 3C ini apa? Adalah choice, pilih satu yang membuat Anda bisa bersinar di situ. Selanjutnya create something, selanjutnya C, choice, bikin perubahan. Jalannya seperti apa? Caranya adalah big ya. Bignya adalah belajar. Pastikan Anda bisa inspiring others dan selalu growth mindset. Seperti itu, semoga bermanfaat Mbak Maria. Amin, amin. Semoga kita ya, generasi penerus bangsa ini bisa terus berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Salah satunya dengan semangat menyukseskan diri dalam karir. Seperti itu. Kita bisa berfungsi juga, berguna untuk sekitar kita dulu ya, yang paling terdekatnya seperti itu. Terima kasih Mbak Mia atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam sehat selalu dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.